Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afiatunisa, NIM 44014180049. Di sini saya akan menjelaskan hasil praktikum dari analisis kromosom manusia. Pada praktikum analisis kromosom manusia ini bertujuan untuk menganalisis kromosom pada manusia. Yang kedua adalah membuat karyotype, dan yang ketiga adalah mengenal karyotype individu yang mengalami atau terkena kelainan kromosom. Saya akan membahas sedikit dasar teori dari analisis kromosom. Menurut JAL tahun 2011, kromosom merupakan susunan satu kesatuan yang tersusunnya DNA membentuk rantai panjang. Setiap kromosom dalam genom memiliki beberapa kriteria. Salah satunya adalah posisi struktur yang disebut sentromer. Berdasarkan letak sentromernya, kromosom terbagi menjadi 3 macam bentuk. Yang pertama adalah kromosom akrosentrik, yang kedua adalah kromosom submetasentrik, dan yang ketiga adalah kromosom metasentrik. Tentulah berbeda jumlah karyotype yang dimiliki oleh manusia normal dengan penderita yang mengalami kelainan kromosom. Pada manusia normal memiliki jumlah karyotype yaitu 46A plus XX pada perempuan dan 46XY pada laki-laki. Nah, beberapa kelainan yang dimiliki yaitu seperti sindrom Patau, sindrom Down, sindrom Klinefelter, sindrom Edwards, dan masih banyak lainnya. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan cara kerja dari praktikum analisis kromosom. Pertama, menghitung kromosom pada yang telah disediakan oleh asisten praktikum. Yang kedua adalah menghitung panjang kromosom beserta lengan-lengannya dan memperhatikan bentuk kromosom. Dan yang ketiga adalah memotong gambar kromosom dan menempelkannya dengan susunan dari yang kecil dan yang besar dengan susunan kelompoknya. Dan yang terakhir adalah menganalisis karyotype yang terbentuk normal atau mengalami kelainan dengan setiap individu. Berdasarkan hasil praktikumnya, temukan 4 kasus dengan nomor kasus 2, 6, 8, dan gambar yang dijodohkan. Dan kasus nomor 2 memiliki jenis kelamin perempuan, memiliki susunan kromosom 44A plus XX dengan ditandai tidak adanya posisi kelainan kromosom. Perempuan ini dinyatakan normal. Selanjutnya ada nomor kasus 6 yang berjenis kelamin perempuan dengan susunan kromosom 45A plus XX plus 18 dengan posisi kelainan kromosom pada nomor 18. Nama kelainan ini adalah sindrom Edwards. Selanjutnya pada nomor kasus 8 dengan jenis kelamin laki-laki dengan susunan kromosom 45A plus XY plus 13 dengan posisi kelainan kromosom pada nomor 13. Nama kelainan ini sindrom Patau. Dan yang terakhir adalah gambar yang dijodohkan. Gambar yang dijodohkan dengan berjenis kelamin laki-laki dengan susunan kromosom 44A plus XY atau 22A plus XY dengan ditandai tidak adanya posisi kelainan kromosom. Alhasil, laki-laki ini tidak mengalami kelainan atau normal. Selanjutnya adalah analisis data dari hasil pengamatan yang telah dilakukan. Yang pertama adalah pada kasus nomor 2, jenis kelamin perempuan dinyatakan normal atau tidak mengalami kelainan karena ditandai dengan susunan kromosom yang berjumlah 44A plus XX atau 22A plus XX. Yang kedua adalah pada kasus nomor 6 dengan jenis kelamin perempuan ditandai adanya kelainan sindrom Edwards, yaitu dengan susunan kromosom 45A plus XX karena dengan memiliki posisi kelainan kromosom pada nomor 18, yaitu trisomi 18. Selanjutnya pada kasus nomor 8, yaitu pada jenis kelamin laki-laki dengan ditemukannya adanya kelainan sindrom Patau dengan susunan kromosom 45A plus XY dengan posisi kelainan kromosom pada nomor 13, yaitu trisomi 13. Selanjutnya yang terakhir adalah gambar yang dijodohkan dengan jenis kelamin laki-laki yang memiliki susunan kromosom 44A plus XY
dengan ditandai tidak adanya kelainan, yaitu laki-laki normal. Selanjutnya pembahasan kita bagi menjadi 4 poin. Yang pertama adalah jumlah kromosom dan jenis kelamin. Yang kedua adalah perbedaan karyotip laki-laki dan perempuan. Yang ketiga adalah jumlah kromosom akrosentik pada laki-laki dan perempuan dan penyebab kelainan kromosom. Yang pertama, kita bahas dulu terkait dengan jumlah kromosom dan jenis kelamin. Jumlah kromosom pada manusia normal memiliki 23 kromosom homolog atau 46 kromosom yang terdiri dari 22 kromosom autosom yang melibatkan sifat-sifat yaitu seperti warna rambut, kemudian ada warna mata, dan lain-lain. Selanjutnya, dan sepasang kromosom genosom atau kromosom seks yang terdiri dari 2 jenis kromosom. Secara genetis, laki-laki memiliki 1 kromosom X dan 1 kromosom Y, dan sedangkan perempuan memiliki 2 kromosom X. Selanjutnya, pada praktikum analisis kromosom manusia menyebutkan salah satu tujuannya yaitu menghitung jumlah kromosom pada manusia. Praktika melakukan penyusunan dan pemasangan karyotype dari foto kromosom pada tahapan metafase pembelahan sel. Karyotype merupakan tes untuk mendeteksi suatu kelainan yang berhubungan dengan struktur dan jumlah kromosom. Penyusunan karyotype ini berdasarkan atas letak sentromer, pola pita, dan ukuran kromosom. Dan selanjutnya, kromosom X tentulah berbeda dengan kromosom Y. Ukuran kromosom X lebih panjang dibanding kromosom Y. Selain untuk penyusunan dan pemasangan kromosom, pada praktikum kali ini bertujuan untuk menganalisis gambar kromosom manusia. Salah satunya yang telah dijelaskan pada hasil praktikum, yaitu pada nomor kasus 2, 6, 8, dan gambar yang telah dijodohkan. Pada kasus nomor 2 tidak ditemukan kelainan, yaitu dengan susunan kromosom 44A plus XX atau yang berjenis kelamin perempuan. Pada kasus nomor 6 yaitu ditemukan sindrom Edward, kelainan sindrom Edward yang dengan ditandai dengan susunan kromosom 45A plus XX. Mengapa demikian? Dikarenakan adanya kelainan atau penambahan pada nomor kromosom 18, yaitu trisomi 18. Alhasil menyebabkan kromosom berjumlah 45 kromosom autosom dan 22 kromosom genosom. Selanjutnya pada nomor kasus 8 itu dikenai dengan sindrom Patau dengan susunan kromosom 45A plus XY dengan jenis kelamin laki-laki. Mengapa demikian? Kromosom nomor 13 mengalami penambahan, yaitu terjadi penambahan dan menyebabkan kromosom berjumlah 45 kromosom autosom dan 2 kromosom genosom. Selanjutnya pada kasus yang terakhir, yaitu gambar yang telah dijodohkan, itu menunjukkan adanya susunan kromosom 44A plus XY atau 22A plus XY yang menandakan adanya jenis kelamin laki-laki yang tidak memiliki kelainan kromosom. Selanjutnya poin kedua yaitu perbedaan karyotype laki-laki dan perempuan. Pengujian karyotype ini ditujukan untuk mengujikan adanya penyimpangan kromosom ke-23 dengan kromosom X dan Y. Sedangkan untuk perempuan untuk mengidentifikasi penyimpangan kromosom ke-23 dengan memiliki 2 kromosom X. Selanjutnya poin ketiga adalah jumlah kromosom akrosentrik pada laki-laki dan perempuan. Jumlah kromosom akrosentrik pada laki-laki memiliki 5 buah, yaitu 13, 14, 15, 21, dan kromosom seks Y. 4 buah kromosom akrosentrik, yaitu 13, 14, 15, dan 21. Poin keempat adalah baik terkait dengan penyebab kelainan kromosom tersendiri diakibatkan adanya mutasi kromosom pada tahapan metafase saat
pembelahan sel, sehingga menyebabkan perubahan jumlah kromosom, baik itu penghilangan ataupun penambahan kromosom itu sendiri. Adapun istilah aneuploidi yang terjadi hanya pada satu kromosom dalam genom saja. Ada 4 jenis macam aneuploidi, yaitu yang pertama adalah monosomik, yaitu kekurangan satu kromosom, nulisomik, yaitu kekurangan 2 kromosom, trisomik, yaitu penambahan satu kromosom, dan terakhir adalah tetrasomik, yaitu penambahan 2 kromosom. Untuk kasus saat ini, pada praktikum ini, yaitu pada kasus 6 dan 8, mengalami kelainan sindrom Edward dan sindrom Patau. Sindrom Edward adalah sindrom di mana kelainan pada nomor kromosom 18. Sindrom Edward adalah sindrom yang memiliki kelainan kromosom pada nomor 18. Hal ini menunjukkan gejala-gejala seperti faktor lainnya diakibatkan karena usia ibu hamil. Nah, untuk contoh selanjutnya pada struktur wajah mungkin memiliki bibir sumbing, kemudian mata lebih rendah baik satu atau keduanya, kemudian adanya gangguan saluran pernafasan, dan pada klitoris perempuan itu lebih besar. Nah, dapat disimpulkan bahwasannya pada praktikum ini kromosom manusia normal memiliki 46 kromosom yang terdiri dari 22 kromosom autosom dan 1 kromosom genosom. Selanjutnya karyotype yang normal pada wanita itu terdiri dari 22A sebagai kromosom autosom plus XX sebagai kromosom genosom. Dan sedangkan pada laki-laki memiliki jumlah karyotype 22A sebagai kromosom autosom dan XY sebagai kromosom genosom. Selanjutnya yang terakhir adalah dapat disimpulkan bahwasannya pada kasus ini yang mengalami kelainan yaitu pada kasus 6 dan 8. Pada kasus 6 memiliki kelainan kromosom pada nomor 18 dengan jumlah kromosom 45A plus XX atau trisomi 18. Nah, selanjutnya pada kasus 8 dikenai kelainan sindrom Patau dengan susunan jumlah kromosom 45A plus XY dengan ditandai adanya trisomi atau kelainan pada nomor kromosom 13. Begitu, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.